Halo teman-teman semua, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja. Di masa PPKM ini emang lagi susah banget sih, apalagi buat para goeser atau yang suka olahraga ya. Karena semuanya terbatas dan serba susah, jadi ya semangat buat teman-teman semua yang lagi survive PPKM. Tetap semangat pokoknya sampai semuanya ini terlewati lah. Semoga kita semua bisa. Nah, jadi saya bawa sepeda, ini bukan sembarang sepeda. Sebelum launching ini sepeda dinanti-nanti banget nih sama penggemar-penggemar sepeda. Karena ini sepeda karya anak bangsa, produk Indonesia, dan ini sepeda juga competitive in the market juga. Jadi ya emang banyak banget yang nungguin dan pengen tahu gimana sih ini sepeda. Nah, sebelum tahu ini sepeda, mungkin dari teman-teman udah ada yang tahu tentang EMTB atau e-bike atau electric bike. Nah, jadi sebelum kita kupas tuntas tentang apa yang ada di dalam sepeda ini, kita mungkin sharing-sharing tentang EMTB atau electric bike ini, karena banyak orang yang mikirnya kalau e-bike ini tuh ada gas-gasannya, ada throttle-nya. Daripada salah persepsi, mending bahas secara singkatnya dulu aja deh. Nah, jadi yang paling jelas nih ya, di sini ada motor, ada baterai. Nah, ini kan nggak mungkin banget ada di MTB biasa kan. Terus mungkin ada banyak orang yang tanya gimana sih riding feel-nya atau geometri kalau misalnya ada motor sama baterai itu apakah beda banget atau enggak. Jadi karena dia punya mesin di tengah sini, sepeda ini sama balance-nya sama MTB biasa, center of gravity-nya juga dapat, bahkan riding feel juga sama kayak sepeda biasa, cuman ditambah mesin aja. Bahkan mesin ini juga didesain khusus untuk sepeda ya, jadi nggak ada gas atau throttle. Jadi dia sistemnya pedal assist. Pedal assist itu membantuin ketika kita baru ngayuh. Jadi kalau misalnya nggak dikayuh, kita nggak bakal dibantuin sama ini mesin. Ini berguna banget buat kita yang sering nanjak tinggi banget sih. Maksudnya kalau misalnya kita ada tanjakan, kita kayuh itu kita juga bakal ngerasa capek juga. Jadi olahraganya dapat. Bahkan perjalanan kita juga bisa jadi jauh lebih jauh, lebih lama, adventure jauhnya juga dapat. Ya semuanya dapat sih. Jadi ya e-bike ini menyenangkan sih menurut saya. Setelah kita bahas EMTB, sekarang kita langsung aja bahas sepeda Polygon ini yang sempat hype banget ini. Nah, jadi di sini ini adalah Polygon MT Bromo N8 ya ini seri yang paling tinggi dari Polygon MT Bromo. Karena Polygon ini udah go internasional dan made in Indonesia. Mungkin Polygon juga kenapa ngasih nama Bromo juga karena pengen mengenalkan Indonesia gitu ya. Oke, kita langsung aja bahas tentang apa sih yang ada di Polygon ini dan apa sih yang spesial. Oke, langsung aja. Jadi brake set Polygon ini pakai Deore XT. Shifter sama RD-nya pakai Deore XT juga 12 speed ini. Terus fork pakai Fox 38. Terus rear shock pakai Fox Float X2. Nah, ini juga udah pakai seat post dropper kayak gini. Terus 29er juga 29 semua. Terus di sini kenapa banyak linknya? Karena ini adalah teknologi baru dari Polygon, yaitu IFS atau Independent Floating System. Ini didesain khusus dari Polygon karena ya bikin sepeda ini nempel terus di tanah. Dan karena integrasi IFS dan chainstay yang pendek ini bisa membuat sepeda ini jadi lebih lincah. Jadi cocok banget buat orang yang suka hardcore lah. Nah, di sini perbedaan banget MTB biasa dan EMTB adalah di sini ada mesin. Mesin ini Polygon Bromo N8 ini pakai mesin EP8 dan torsinya cukup tinggi 85 Nm. Dibarengin juga baterai di sini. Baterai Polygon ini 504 Wh. Nah, bisa dibilang ini nggak tahu ini sepeda baru atau geometrinya atau gimana, cuman baterai 504 Wh ini mampu buat, waktu itu saya pernah bawa ini sepeda 504 Wh itu 70 km naik turun. Nah, jadi ini baterai itu sifatnya nggak bisa paten juga sih buat diukur
berapa jauhnya, jaraknya, boros atau enggaknya, karena semuanya tergantung terrain, elevasi, terus cadence gimana kita main shifting, atau shocknya juga bisa karena terlalu empuk juga bisa bikin kita cepet capek dan mesinnya juga perlu tenaga ekstra. Jadi untuk baterai ini tergantung sama teman-teman semua ya. Ya mungkin itu yang 70 km tadi itu cuman kasarannya doang. Dan nggak semuanya fix, tergantung kita juga mainin mode yang ada di IMTB ini juga. Jadi mode ini juga ada beberapa pilihan, ada mode eco, ada trail, ada boost. Jadi untuk eco sendiri itu mungkin membantu pedaling atau assist sebesar 20%, untuk trail sendiri 50%, untuk boost sendiri itu bisa sampai 80% atau 100% lah. Jadi tergantung gimana kita atur modenya juga. Semakin kita memaksakan buat mesinnya yang bekerja, semakin boros juga baterainya. Nah, lanjut untuk komponen-komponen yang ada di sepeda ini. Di sini juga ada power button, terus ada display Shimano E8000 juga. Gimana teman-teman untuk sepeda N Bromo ini? Menurut kalian dengan spek kayak gini, geometri kayak gini, dan lokal brand ini dengan harga 80 juta ini, menurut kalian worth it gak sih buat dibeli? Buat harian atau buat kita main ke bike park atau adventure, menurut kalian worth it nggak sih? Mending IMTB atau sepeda manual biasa dengan harga segitu, atau jauh lebih murah? Mungkin pendapat kalian bisa ditulis di kolom komen juga, apakah ini worth to buy atau enggak. Jadi biar kita sama-sama tahu dari perspektif banyak orang, apakah sepeda ini worth to buy atau enggak. Kalau menurut saya sih ini worth to buy banget ya, karena kapan lagi kita bisa dapat IMTB dengan full top spec kayak gini dengan harga 80 juta. Karena banyak di luar sana sepeda-sepeda IMTB yang harganya jauh lebih mahal juga. Di sini kita juga support produk lokal, Polygon udah produk lokal dan go internasional. Jadi menurut saya ini worth to buy banget sih. Oke teman-teman semua, berikut review singkat sepeda Bromo N8 ini, produk lokal. Pokoknya kita harus support terus produk lokal di Indonesia agar ekonomi Indonesia maju lebih tinggi ya. Oke teman-teman semua, sebelumnya minta maaf karena ada kesalahan teknis tadi, harmoniknya mati jadinya audionya nggak muncul, jadi kita harus retake siang-siang kayak gini. Matahari juga udah toplet, cuman ya udahlah, juga nggak bagus juga di kamera, tapi ya emang kebutuhan dan harus upload ini juga sih. Jadi ya oke teman-teman, berikut video singkat dari perkenalan MT Bromo ini. Pokoknya kita harus terus support lokal produk supaya kita bisa memajukan ekonomi Indonesia. Oke teman-teman, thanks for watching. Buat teman-teman di luar sana, stay safe, stay healthy. Pokoknya tetap dijaga kesehatan, kebersihan semuanya. Bila ada salah kata dari video ini, saya mohon maaf. See you.